Baik, para siswa, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada video kali ini saya akan mendemokan atau mencontohkan bagaimana membangun sebuah aplikasi AI gitu ya, mulai dari awal tahapan ya, mulai memodelkan sampai akhir berhasil membuat aplikasi berbasis web. Ya, jadi video ini sifatnya hanya demo dan silakan Anda bisa pakai video ini untuk panduan Anda secara sederhana gitu ya, bagaimana tahapan-tahapan ketika kita ingin membangun sebuah AI gitu ya. Nah, pada demo kali ini saya akan mengambil salah satu dataset yang saya ambil dari Kaggle ya. Namanya ini Grip Quality atau dataset ini itu berisi dataset kualitas dari sebuah buah anggur ya, untuk menilai kualitas dari buah anggur. Nah, kalau kita lihat di sini ada 13 kolom, tapi kita bisa lihat di sini ada sampel ID, kemudian ada variety ya, ada varietasnya, lalu dari regionnya mana gitu ya, lalu ada quality score, kemudian ada quality kategori gitu ya. Nah, terus ada keterangan macam-macam ya, sugar, quality dan lain-lain ya, ada harvest date, sun exposure gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah model AI gitu ya, kita perlu tahu dulu bentuk datasetnya itu yang seperti apa gitu ya. Nah, dan termasuk kita harus menentukan juga untuk penentuan untuk melakukan prediksi nanti, kira-kira variabel mana yang cukup mempengaruhi. Tapi untuk tahapan pembuatan ini kita bisa persingkat gitu ya, dengan cara melihat sampel datanya saja. Kalau kita lihat di kolom ini, di sini ada varietas ya. Ada varietas itu dia punya unik ada 8 gitu ya, ada 8 pilihan maksudnya gitu ya, varietasnya. Kemudian berasal dari 8 juga, di sini ada kelihatan uniknya ada 8, berarti ada 8 daerah gitu ya. Ada Napa Valley, ada Barossa Valley dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini ada nilai, ada quality score-nya. Nah, jadi kalau seperti ini kita nanti bisa membuat dua model ya. Satu, kita bisa bikin model regresi. Nah, kalau model regresi nanti yang kita pakai berarti quality score-nya ya. Ya, quality score-nya untuk mencari kira-kira anggur dengan kualitas tertentu itu kualitas skornya berapa gitu ya. Itu kita bisa pakai regresi. Nah, terus di sini ada juga quality kategori. Nah, kalau quality kategori ini yang bisa kita pakai untuk klasifikasi ya. Klasifikasi. Jadi ini sama-sama supervised learning, tapi data ini bisa dipakai untuk regresi maupun klasifikasi. Nah, di contoh kali ini saya hanya akan pakai untuk yang klasifikasi. Jadi saya nanti tidak akan pakai quality score-nya, tapi saya akan pakai quality kategorinya sebagai label atau variabel Y-nya. Ya, dia ada 4 kategori, mungkin ada medium, kalau kita lihat deskripsinya. Quality-nya itu ada, oh nggak ada keterangannya di sini. Kalau nggak salah mungkin low, high, medium, low, very low mungkin ya. Tuh. Nah, terus sisanya ini beberapa data-data parameter, kayak misalkan ada kandungan gula, kemudian pH, terus master, terus sampai yang terakhir itu bahkan ada tanggal panennya ya, harvest date. Ini ada harvest date-nya, tapi mungkin harvest date ini agak sulit juga nanti ya kalau diolah, karena dia bukan tipe integer gitu ya, tipe numerik ya. Ini harus kita rubah menjadi kategorik, tapi kalau dirubah jadi kategorik nanti terlalu banyak parameternya, jadi nanti mungkin harvest date-nya tidak kita pakai ya. Terus kalau kita lihat memang ini periode harvest-nya itu antara bulan Agustus sampai September ya. Yang minimumnya 21 Agustus, maksimumnya 30 September. Oke, kemudian terakhir ada ini ya, ada rainfall milimeter. Ini milimeter ya, benar ya. Nah,
Oke, datanya kita pakai yang ini, sehingga kita pertama harus unduh dulu datanya. Ya, nah, sudah terunduh. Oke. Kemudian langkah pertama adalah kita buka Google Colab ya. Colab. Nah, sebenarnya kita membuat modelnya itu pakai VS Code bisa, tapi nanti kita harus install modul tambahan ya di laptop kita, nanti daripada ribet, mending kita pakai Google Colab aja. Kita tinggal bikin new notebook gitu ya. Nah, jangan lupa nanti Anda bisa beri nama projectnya ya. Nama projectnya Anda bisa ganti di sini project AI gitu ya. Aplikasi prediksi kualitas buah anggur. Nanti bisa tambahkan nama Anda juga bisa. Lalu tahap pertama jelas kita unggah dulu filenya ya. Kita unggah filenya, tadi sudah saya download ya, Grade Quality ya. Nah, namanya ini Grade Quality CSV. Kemudian langkah paling pertama jelas kita import Pandas SP. Ya, langkah berikutnya adalah kita import Pandas ya. Kemudian kita masukkan datasetnya, kita panggil, kita simpan dengan df ini aja. Df sama dengan pd.csv, kemudian kita masukkan namanya itu grep quality.csv. Lalu kita bisa tampilkan df ini aja lah, df ini aja ya. Nah, kita panggil, keluar datanya kita sudah punya ya, ada sampel ID, variety, bisa tutup. Terus ya, nah terakhir ada rainfall milimeter. Nah, terus kita lihat dulu di sini. Ternyata di sini datanya ada beberapa yang masih kategorik ya, tipenya ya. Kategorik gitu. Ya. Nah, berarti ini harus kita rubah dulu ke tipe data numerik ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita encode. Tapi sebelum itu juga kita mungkin akan hapus beberapa variabel ya, karena tidak terpakai. Contoh apa, kayak quality score kan nggak kita pakai karena kita mau fokusnya kan Y-nya adalah quality kategori. Jadi ini kita bisa hapus. Sampel ID juga kita bisa hapus. Cara hapusnya gimana? Kita tinggal tambahkan kode df sama dengan df.drop gini ya. Terus kurung gini. Nah, ini nama kolomnya. Sampel ID. Lalu ini satu lagi apa ini? Quality score ya. Terus tambahkan sini aksis sama dengan 1. Nah, ini ya. Kemudian kita tampilkan lagi df. Nah, sudah hapus ya. Sekarang kita akan rubah dulu variety dan region menjadi numerik ya. Nah, kita bisa pakai label encode ya. Nah, kalau label encode kita bisa coba buka di Eternus ya, di yang materi encode. Nah, ini materi encode, di sini ada sampelnya, Anda bisa buka contohnya. Nah, misalkan ini, kita lihat cara label encode itu gimana gitu ya. Oke. Oh, atau sebelum itu kita bisa tampilkan dulu ya. Kita cetak df dot apa nih, variety ya. Atau gini, df variety dot unique ya. Unique. Ini kurung. Nah, keluar ya. Sekarang kita tahu bahwa di dalam kolom variety itu pilihannya adalah Riesling, Pinot Noir, gini ya, Gin Pandel dan seterusnya, gitu ya. Oke, kemudian kita bisa pakai dua kategori, dua model ya, bisa dengan manual, bisa model manual, bisa model pakai label ya. Kalau ini kita cari
cari yang manual ini ya. Nah, ini ada dua cara ya. Terserah Anda nanti mau pakai yang label encode atau yang manual encode ya. Tapi kalau label encode itu nanti dia akan mengencode urutannya berdasarkan apa namanya abjad ya. Jadi misalkan kalau ini ya berarti nanti yang satu itu yang ini ya. Cabernet, Charcot, Char Chardonnay gitu ya, Syrah gitu, dan seterusnya ini ya. Urut abjad. Jadi yang abjad paling kecil itu nanti mulai dari satu. Tapi kalau Anda mau manual juga boleh ya. Nah, ini saya cobanya pakai yang label encode aja ya. Yang label encode caranya kita bisa copy aja di sini ya. Kita panggil library-nya dulu di sini. Nah, kita copy ya, kemudian ini kita tambahkan satu lagi yang ini ya. Untuk yang region ya. df region dot unique ini. Kita lihat ya sudah ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6, ada 8 juga. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama berikutnya adalah kita akan merubah ya. Merubah dengan cara, nah ini perintahnya ini ya. Kita copy aja df dot variety ini ya. Nah, ini kita ganti df variety. Nah, jadi variety ini kita transform menjadi ya, atau ini gini ya, variety encode ini aja ya. Nah, kita bikin baru supaya kita bisa tahu dulu nanti bagian ini bagaimana gitu ya. Variety encode, lalu yang bawahnya ini kita ganti di sini region ya, encode, lalu ini ini region gini. Nah, terus kita df add aja ya. Nah, sekarang sudah punya kita variety encode, region encode. Nah, seperti ini. Terus kita coba tampilkan lagi gini, df dot variety encode dot unique ya. Kita lihat ini gini ya. Terus ini yang encode. Nah, urutannya seperti ini ya. Berarti supaya gampang ini kita gini. Ini gini, print gini saya print ya, ini juga print. Nah, sekarang kelar kelihatan ya. Artinya apa? Wrestling itu dia nanti jadi nomor 4, Pinor Noir itu jadi nomor 3 dan selanjutnya. Itu kita harus tahu nih, karena apa, nanti akan berpengaruh ketika kita buat aplikasi tampilannya. Ya. Nah, terus seperti ini kita copy. Terus ini region. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita tahu Barossa Valley itu 0, Prior Valley 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita hapus ya. Kita hapus berarti df drop ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hapus. Nah, sekarang sudah tinggal numerik semua. Ada satu yang harus dihapus ini ya, harvest date ya. Harvest date tidak kita pakai. Jadi df sama dengan df drop
slash date absis sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi. Nah, semua sudah numerik ya ini ya. Nah, ini sudah semua numerik. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan X dan Y-nya ya. Oke, karena kita tentukan variabel X adalah df.drop. Nah, tapi ini bukan variabel input ya. Nah, X-nya itu kan sebenarnya semua tabel kecuali quality kategori kan. Nah, berarti quality kategorinya yang kita hapus. Nah, quality kategorinya yang kita hapus, sedangkan Y-nya adalah df justru quality kategorinya itu. Nah, seperti ini ya. Kita sudah punya variabel X dan Y-nya, kita jalankan. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal tentuin nih, kita mau pakai algoritma apa untuk mentraining gitu ya. Nah, misalkan saya kasih contohnya pakai random forest ya. Kita pakai random forest saja. Random forest. Nah, ini sudah ada contoh random forest, kita buka. Kita ambil salah satu kodenya. Nah, kita lihat mana nih random forest perintahnya. Nah, ini ya. Ini kita bisa copy. Kita copy, kemudian ya, sebelum kita jalankan kita cek ya x.info. Nah, semuanya sudah numerik ya, powerful float integer, berarti aman. Setelah itu kita tinggal copy ini pakai random forest, terus kita ganti ini jadi x ya, model xy. Terus kita jalankan. Nah, setelah seperti ini nanti dia akan jalan, dia akan membuat sebuah model namanya model random forest. Nah, tergantung jumlah datasetnya ya. Karena kebetulan ini n estimatornya 5000 jadi dia agak lama. Anda kalau pengen lebih cepat ya Anda bisa kurangi lagi sih. Ya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita sudah punya modelnya. Kemudian kita langkah berikutnya adalah mengunduh ya, mengunduh. Nah, mengunduh kita bisa lihat di course yang terakhir ya. Course yang terakhir yang tentang ini. Nah, kita lihat script yang untuk mengunduhnya itu di mana sih gitu ya. Di yang part pertama ya. Part pertama nanti ada kode untuk mengunduh. Nah, di sini ada keterangan import pickle save to file in the current working directory. Nah, ini kita tinggal copy yang ini. Kita copy yang di sini. Kita terus tambahkan di sini. Terus ini kita bisa ganti namanya ya, terserah ya Anda mau ganti nama apa, misalkan grade quality RF model gitu ya. Nah, ini ya. Nah, modelnya nanti ini diganti dengan ini ya. Nah, nama ini ya. Kalau di sini Anda ganti dengan RF ya, berarti nanti di sini RF. Misalkan ini RF ini ya. Nah, berarti Anda di sini juga RF gitu ya. Tapi di sini saya pakainya model. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita tinggal running ya. Lalu kita cek di sini. Nah, sekarang sudah muncul grip quality RF model. Nah, ini kita download. Kita download. Oke. Tunggu beberapa saat. Kayaknya saya agak gede sini. Nah, lama nih. Berarti dia. Oh, nggak terlalu gede ya. Oh, lumayan gede ya. 101 mega. Nih. Oke, 101 mega nggak apa-apa. Sudah kita download. Nah, berarti tugasnya Google Colab sudah selesai nih sampai sini. Maka berikutnya apa? Kita tinggal buka VS Code ya. Nah, kita tinggal buka file new window. Nah, ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama kita bikin folder dulu. Nah, di dokumen kita bikin folder, file new folder. Ini apa? Misalkan project AI grade quality ini ya, misalkan ya. Nah,
Ini di dalamnya kita bikin 2 folder, API, app. Nah, gitu ya. Pertama kita buka dulu yang API karena langkah berikutnya adalah kita harus membuat API-nya kan. Kita buka API-nya dulu. Sekarang kita sudah bekerja di folder API. Ya, nah langkah pertama apa? Kita buka part yang kedua nih sekarang. Part yang kedua itu apa? Nah, kita bikin file app.py. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kita bikin app.py. Nah, lalu kita paste ke sini. Jangan lupa ini masih ada titik putih nih, berarti harus disimpan dulu, save. Ya. Lalu berikutnya apa? Bikin file namanya prediction.py. Nah, ini kita copy. Nah, bikin file kita namanya prediction.py. Kita paste. Nah, jangan lupa. Oh ya, ini kita belum copy ya. Nah, tadi file yang PKL-nya tadi. Nah, ini ya. Ini kita copy ke dalam folder API tadi. Di sini. Nah, ini sudah tercopy di sini ya. Sekarang namanya kita ganti jadi sama kayak gini. Ya, kita ketik grep quality rf model.pkn. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa lagi di save ya. Save. Lalu apa? Nah, sekarang kita tinggal lihat petunjuk berikutnya. Nah, Anda bisa baca lagi nih 9 dan 8. Kita suruh buka apa? Terminal. Kita buka terminal. New terminal. Oke. Nah, terus berikutnya apa? Nah, untuk pengguna Windows dapat melewati tahap ini. Nah, tahap ini nggak perlu dijalankan oleh Windows ya. Bisa agak zoom. Oke, nah ini ya. Tapi untuk pengguna macOS wajib. Nah, ini harus kita jalankan dulu. Nah, pastikan laptop Anda sudah terinstall Python ya. Sudah terinstall Python ya. Nah, ini kita tinggal copy, jangan kita perbesar ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita jalankan sini nanti muncul ada folder venv. Terus apa perintahnya? Nah, kita copy lagi di sini nih. Source, ini kita copy. Enter. Nah, sekarang sudah aktif di venv. Nah, untuk pengguna Windows bisa di skip ya. Terus kita lihat lagi perintah berikutnya apa? Oh, kita suruh install pip install ya. Ini kita copy aja nih. Copy, paste, enter. Nah, tunggu beberapa saat. Ya, tunggu beberapa saat sampai dia bisa ya selesai ya. Terus kalau udah selesai gimana? Nah, kita nomor 11 ini bisa kita lewati ya. Langsung kita jalankan Python 3 app.py. Bisa jalankan perintah Python 3 app.py. Oke, enter. Tunggu ya. Nah, sudah jalan nih. Sekarang langkah berikutnya apa? Kita diminta untuk membuka Thunder Client. Oke, kita buka Thunder Client-nya. Terus kita bikin new request ya. New request apa nih? Kita suruh copy URL-nya ini. Ya. Paste, lalu kita ganti jadi post. Kita fokuskan ke body sekarang. Nah, gini ya body. Nah, lalu kita isi. Nah, ini ya. Nah, isiannya kita harus menyesuaikan dengan tabelnya tadi. Tabelnya ada apa aja nih? Nah, ini ada surger, content bricks. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita harus ketik ya. Nah, terus titik 2 pakai kurung siku di sini ya. Nah, kita masukkan angkanya tuh. Kita ambil sampel angka aja yang di sini ya. Kan 20,84. Nah, gini ya. Nah, terus ini kita bisa bisa kita copy ya.
biasa ke bawah ya. Kalau saya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini error ini. Oh, ini kan namanya sama ya. Nah, ini kita ganti dengan, kita lihat di sini nih ada acidity pH. Kita ganti. Terus cluster weight. Ini terus berry size. Terus apa lagi nih? Sun exposure hour. Soil ya. Soil measure. Terus rainfall millimeter. Variety encode. Terus region encode ya. Nah, seperti ini. Udah ya, ini sudah semua, tapi kita sesuaikan dengan contoh isiannya ya. Ini contoh pH 3,15. Nah, kita ini untuk mencoba aja. Ini 289. 289 ya. Terus apa nih? Berry size 22,08. 08. Soil moisture ya. Berapa nih? 8,8 ya. 8,8. Terus ini 36,9. Oh, ada yang kelewat nih. Ini oh, ada ya, sun exposure hour belum ya. Nah, lewat ya. Nah, ini yang 8,8 baru nanti 36,9 ya. 36,9 ya. Terus rainfallnya 312,1. Terus ini 3, variasinya 3 itu tadi apa ya? Ini 2. Nah, kita bisa lihat nanti di sini ya. 3 itu tuh Pinot Noir ya. Kalau 2 itu berarti Liore Valley ya. Ini kan 2 kan urutan kedua. Nah, ini kan urutan kedua nih. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita tinggal coba jalankan ya. Send. Nah, kita lihat mudah-mudahan nggak error ya. Nah, itu kualitinya apa gitu ya. Ya, ini kalau karena modelnya tadi lumayan gede, jadi ya untuk ngeload awalnya biasanya agak berat. Nah, ini berhasil ya, hostnya berhasil keluar sekarang. Oh, prediksinya high, bener ya, karena kita tadi ngambil contoh yang ini yang di sini. Nah, berarti bener ya, prediksinya high. Ini kita sudah coba berhasil. Jadi nanti untuk aplikasi user interface-nya jadi ada berapa parameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 parameter. Begitu. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, ini sudah selesai gitu ya. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita membuat user interface ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lanjut ke yang panduan Ethanus ya. Nah, sebenarnya untuk membuat user interface Anda bisa saja copy ini, tapi nanti kan Anda harus mengganti ya di bagian label-label ini ya, di bagian formnya kan harus diganti. Ini kan hanya 3, sedangkan yang sebelumnya kan ada 9. Yang ini ada 9 nih. Dan harus diganti nama-nama parameternya. Nah, daripada Anda kesulitan, Anda bisa pakai prompt ini nih. Prompt ini Anda bisa tanyakan ke DeepSeek atau ke apa gitu ya. Nah, ini Anda bisa copy, terus Anda misalkan bukanya di apa ya, di Gemini aja deh. Saya bukanya di Gemini. Nah, ini ya. Nah, saya kasih perintah gini nih. Nah, saat ini saya membangun AI, alamat URL-nya di sini, lalu
Nah, parameternya adalah, nah, dengan parameter ini ya. Nah, ini parameternya ini kita ganti nih. Dengan apa parameternya? Nah, ini parameternya ini. Tadi kolomnya tadi mana ya? Nah, ini kita ganti dengan ini. Ya, parameternya adalah ini, terus ini tadi. Ini ya. Masih DPH gitu ya. Jadi daripada kita ngoding manual lagi, kita nggak tolong AI aja yang suruh ngoding kan parameternya ini, tapi harus di copy persis ya, nama kolomnya harus di copy persis nih, kalau enggak nanti ada error pasti. Nah, seperti ini ada copy. Nah, ini, nah, ini variasinya. Nah, ini ya. Nah, tapi perlu dijelaskan nih. Nah, pada parameter variatif encode merujuk pada 8 pilihan variasi dengan ketentuan. Nah, ini kita lihat tadi ya, ini tadi. Nah, ini ya, variasinya adalah ini ya, 0. Kita mulai dari 0 dulu. 0 adalah, nah, ini ya, kita harus jelasin di sini, dan teman 0 adalah ini, terus satu ini ya, satu adalah, terus nomor 2 nya apa? 2 nya merlot ya, 2 adalah ini, 2 3 nya itu Pinot Noir ya, 3 adalah, 4 adalah Riesling ya, terus 5 itu ini ya, gitu ya, 5 adalah ini, terus 6 itu ini ya, 6 Syrah ya, dan 7 adalah apa nih? 7 itu 1 2 3 Zinfandel ya. Lalu untuk region, nah untuk region apa nih tadi, region encode merujuk region encode merujuk pada 8 pilihan region dengan ketentuan ya, 0 adalah gitu ya. Ini kita bisa copy aja nih yang ini, kan sama-sama 8 ya. Ketentuan 0 itu apa nih kalau yang di bawah? 0 itu Barossa Valley ya. 0 itu Barossa Valley. Terus 1 itu Bordeaux. Itu Bordeaux. 2 itu Loire Valley ya. Terus 3 Mendoza. Terus 4 tuh apa? 4 Napa Valley ya. 5 itu Rioja.
terus 6 Sonoma, dan yang terakhir 7 itu Tuscany. Nah, ini requestnya kita bisa ngopi yang ada di sini nih tadi. Nah, ini kita copy contoh requestnya ya. Ini kita copy, kita ganti ini. Nah, jadi biar AI-nya tahu contohnya kayak gimana. Nah, kayak gini ya. Terus respon EP dari ini. Nah, ini kita bisa copy juga responnya. Responnya apa? Predict height. Kita bisa paste ke sini. Nah, lalu perintahnya adalah buatkan saya kode HTML dalam satu file HTML untuk membuat user aplikasi interface tersebut. Anda kalau mau pecah jadi 3 file juga nggak apa ya, tapi ini biar sederhana saya buat jadi satu file aja, index HTML. Sudah ini kita kirim. Nah, jadi ini, ini kita tinggal copy aja ini ya. Kita tinggal copy ya. Oh, ini website-nya saya udah mau copy. Nah, ini sudah selesai mengenerate-nya. Nah, sudah selesai ini kita tinggal copy, kemudian apa? Nah, sekarang kita file new window. Kemudian apa? Kemudian kita file open folder. Kita buka yang folder app sekarang. Nah, ini ya, yang app ini ya. Open app. Nah, sekarang kita sudah bekerja di folder app. Nah, ini ya. Kita bikin satu file namanya index.html. Nah, ini. Lalu kita tinggal paste. Nah, ini ya. Namanya Grade Quality Prediction. Ya. Kemudian di sini sudah menentukan nih ya, parameternya sudah sesuai gitu ya. Nah, ini pilihannya juga sudah sesuai. Kita cuma tinggal lihatnya di sini nih di bagian ini. Nah, ini juga sudah sesuai. Kita pastikan linknya benar gitu ya. Nah, sudah. Nah, kita ganti di sini. Oh ya, ini sudah benar ya. Ini kita tinggal simpan. Ctrl S. Lalu untuk menjalankan ini bagaimana? Kita jalankan di sini ya. Kita ketikkan panah lancip, terus kita ketik live server. Nah, kita open with live server. Nah, kalau sudah start nanti muncul seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan nih angka-angkanya untuk mencoba ya. Mencoba itu tadi contoh datanya mana ya? Ini misalkan. Nah, ini kan kita mau yang premium nih, 2746. 27,46. Lalu keasamannya 4,07. 07 berat ya, beratnya 125,14. 125,14. Nah, terus apa nih 21,4, ukurannya 21,4. Lalu terus jam paparannya 11,1 ya, ini kayaknya jam ya, 11,1 jam. Terus apa nih, soil 64,9, kelembapan ya 64,9. Lalu ada 64, curah hujannya nih 698,7 ya, 698,7. Nah, varietasnya tuh dia kan varietasnya apa nih? Varietasnya kan 5 apa ya? Kita lihat varietasnya itu 5 itu Sauvignon Blanc ya, Sauvignon Blanc. Ini terus dia di wilayah apa? Tadi di wilayah apa ya? 4, wilayah 4 itu Napa Valley. Nah, kita pilih Napa Valley. Nah, kita klik dapatkan prediction. Oh, ini 25,14 ya. 25. Nah, ini ya, memprediksi hasilnya adalah premium.
Ya. Kok ini ada validasinya ya? Kita coba lihat di bagian oh ini karena stepnya 1 ya, ini harusnya stepnya 0,01 nih stepnya. Kita coba simpan, kita refresh. Gimana nih? Ya ini wah kan di refresh jadi harus ngisi lagi ya. Nah ini tadi sudah keluar hasilnya, sudah berjalan. Nah terus terakhir ya ini opsional ya. Bagaimana kalau misalkan aplikasi ini mau kita jalankan supaya bisa diakses oleh orang lain? Nah, kita bisa lihat di sini ada port 5500 ya, atau kalau kita buka di sini juga ada 5500. Itu artinya port yang dibuka untuk mengakses aplikasi ini. Nah, supaya bisa diakses oleh orang lain, kita bisa pakai perintah namanya Cloudflare tunnel ya. Tunnel kita pilih yang create tunnel ya, create tunnel. Nah, lalu kita masukkan portnya bukan 8080 tapi 5500. Enter. Nah, tunggu beberapa saat gitu ya. Nah, muncul di sini, langsung kita bisa klik open in browser. Lalu open. Nah, keluar ini sudah bisa dijalankan sama seperti ini sebenarnya. Cuman yang ini Anda bisa buka lewat komputer lain, tidak di komputer kita gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi itu video kali ini ya, mudah-mudahan bisa membantu Anda, memudahkan Anda untuk membangun sebuah aplikasi AI gitu ya. Step by stepnya sudah saya cantumkan dan Anda bisa lihat juga tadi ya, semua kode yang saya jalankan itu semua kode yang ada di Ethanus, hanya beberapa modifikasi saja menyesuaikan dengan dataset yang kita pakai. Nah, seperti itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.